Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Firhan, please let's pray together. Good morning, everybody. How are you today? Okay, I'm fine too, thanks. So, who's absent today? Complete. Okay, good. As usual, before we start our lesson, please check around of you. If there is trash, please throw in the bin. Okay, thank you. So, before we start our lesson, saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kesalahan kita bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. So, how about your holiday? Are you happy? No, why? Oh, me too. Saya juga tidak bisa mudik ya, karena kan ya situasinya seperti ini sedang tidak kondusif sama sekali. But it's okay. Itu tidak memutus tali silaturahmi antar keluarga, antar saudara ya. And as we know, everyone have a smartphone ya, untuk bisa untuk video call dengan keluarga, dengan teman, dengan sahabat. Jadi jangan jadikan musibah ini sebagai suatu alasan untuk tidak bisa bersilaturahmi. Dan ingat, dibalik setiap musibah itu pasti ada hikmahnya. Okay? Jadi stay safe and stay clean ya, kalian semua. So, do you remember what the material the last meeting? Ya, lupa ya. Ada yang lupa, ada yang ingat. Oke, kalau yang ingat, materi apa kemarin? Ya, exposition text ya, bagus. Untuk yang lupa, tolong kalian pasti punya catatan kan, tolong dibuka, dipelajari. Nanti kalau ada yang belum paham, kalian bisa tanya kepada saya, karena sebentar lagi kan kurang 1 menit lagi kan kita UTS. Jadi tolong dipelajari baik-baik setiap materinya, dan kalau kalian menemukan kesulitan bisa kalian tanyakan kepada saya. Okay, so today we will learn about the new material. The material is formal invitation. So, have you ever received the formal invitation? Okay, Carla, what kind of formal invitation did you get? Okay, birthday. Yang lain? Ya, Adinda? Wedding. Okay, birthday and wedding ya, itu sudah biasa kita terima ya. Tapi apakah birthday and wedding invitation are included in the formal invitation? Ya, sebelum kalian menjawab itu termasuk formal atau tidak formal or informal invitation, kalian itu harus memahami dulu what the meaning of formal invitation. You should know what the meaning of formal invitation. Jadi, anyone know what the meaning of formal invitation? Ya, Fatma, explain your opinion. Okay, good. Is there another opinion? Ya, Wati, silahkan. Okay, good. Give applause for Fatma and Wati. Ya. Jadi, formal invitation is an invitation which follow a defined form, tone, or style in agreement with the
established form, norms, and custom or style. Oke, jadi formal invitation itu di dalamnya itu ada norma-norma, ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Jadi tidak asal menulis undangan. Jadi di dalamnya itu juga ada aturan-aturannya. Jadi seperti ketika kita menulis surat itu kan juga ada aturan-aturannya, juga ada strukturnya. Jadi di formal invitation ini juga ada generic structure-nya. So, what is the generic structure of formal invitation? Oke. Sebelum itu, I'm going to observe your discipline, your collaboration, and your communicative ability when you are doing the activity. So, kembali lagi, kita akan belajar tentang generic structure-nya. Generic structure of formal invitation. Okay, let's see in the slide. Bisa kita baca bersama? The first is receiver, and then the second, body of invitation. Body of invitation. Ada apa saja di sana? Subject, day or date, time, and place. Terus terakhir jelas ada sender atau pengirim. Jadi kalau kalian mendapatkan surat, mendapatkan undangan resmi, itu pasti ada pengirimnya, ada nama pengirimnya. Tidak mungkin itu anonim ya. Kalau anonim itu kan nanti suratnya, undangannya itu menjadi tidak valid atau tidak bisa dipercaya. Pasti itu ada nama pengirimnya. Next, formal invitation itu juga memiliki karakteristik. Jadi karakteristiknya adalah, silakan dibaca. Doni, silahkan dibaca yang pertama. Simple, and then perceive and consistent word. Jadi kalau menulis undangan resmi itu harus simple ya, tidak bertele-tele. Again, and then concise word. Concise word itu menggunakan kata-kata atau bahasa yang formal, harus konsisten. Jadi tidak boleh formal dicampur informal, atau dicampur dengan bahasa baku dicampur dengan bahasa yang tidak baku. Itu tidak boleh. Kalau baku ya baku semua, formal semua. Soalnya ini balik lagi, ini adalah formal invitation. Jadi harus secara resmi, harus secara formal. The second, silahkan Donita. Detailed invitation. Apa sih maksudnya detailed invitation itu? Ada yang tahu? Tidak. Saya jelaskan ya. Jadi detailed invitation itu informasi yang ada di undangan itu harus detail. Kalau tidak detail itu akan terjadi miskomunikasi. Jadi nanti yang menerima itu akan bingung, ini undangannya kalau tidak detail ya, misalkan tidak dicantumkan jam berapa atau tempatnya di mana, itu bisa menjadi miskomunikasi begitu. Jadi kalau menulis surat resmi itu harus detail. Terus yang terakhir, Rizka. The style rating should be formal.
penulisannya harus formal ya, seperti tadi ya, formal dan konsisten. Jadi itu adalah karakteristiknya dari formal invitation. Okay. Did you know the formal invitation are written on the card? Ya, jadi formal invitation itu biasanya dalam bentuk kartu. Seperti kalau tadi kan contohnya kartu, ada undangan pernikahan, ada undangan ulang tahun, itu kan biasanya kan dalam bentuk kartu ya. Ya, jadi as usual, ada juga yang tidak berbentuk kartu. Biasanya itu kalau yang dari perusahaan itu mau mengadakan rapat atau apa, itu biasanya undangannya itu tidak dalam bentuk card ya, tapi sebagian besar itu dalam bentuk card. And then the written of formal invitation using calligraphic style. Oke, jadi di sini saya punya dua contoh formal invitation. Oke, kalian bisa lihat ini kan tulisannya seperti Latin ya, kalau di Indonesia itu namanya seperti Latin. Jadi tidak seperti misalkan kalau kalian nulis laporan itu kan biasanya pakai style apa, pakai font apa ya, pakai Times New Roman ya biasanya itu, atau calligraphy. Okay. And then kalau di formal invitation itu biasanya menggunakan calligraphic style. Coba kalian lihat itu nanti kalau kalian pulang, lihat di undangan yang kalian dapat itu, pasti itu kan tulisannya itu ada bentuk-bentuknya seperti kaligrafi gitu ya. Jadi itu tadi karakteristik dan generic structure of formal invitation. So di sini saya punya dua contoh tadi. Sebelumnya you can sit with your group, silahkan duduk dengan kelompoknya masing-masing. Oke, dan saya akan kasih kalian per kelompok dua contoh ini ya, dua contoh. So example of formal invitation. Okay. So tugas kalian adalah mengidentifikasi. You can identify what the same and the different of the two example of formal invitation. Jadi kalian temukan, identifikasi perbedaan dan persamaan di antara dua undangan ini. Okay? Do you understand? Okay. Any question? No. So, saya kasih waktu 5 menit ya untuk kalian mengidentifikasi. Silahkan dimulai dari sekarang. Okay, finish. Let's recheck together. Jadi ada yang bisa menyebutkan pertama adalah perbedaannya dulu ya, perbedaan antara kedua undangan itu. Oke, kelompok 2 silahkan. Ya, perbedaannya itu ada di, kalau yang ini akan ada 2.
Yang pertama adalah wedding invitation, dan yang kedua adalah graduation invitation. Jadi kalau kelompok 2 tadi perbedaannya apa? Ya, kalau yang di graduation itu ada kopnya ya, ada nama instansinya. Di sini ada namanya. Itu ada University of California. Kalau yang di wedding itu dia tidak memakai nama instansi. Kenapa? Karena itu yang mengadakan adalah perorangan, bukan sebuah lembaga. Betul? Itu perbedaannya. Ada lagi? Oke, kelompok 4. Oke. Kalau di graduation-nya itu ada namanya RSVP atau RSVP ya. Kalau di wedding-nya tidak ada. Ya, betul. Oke, kelompok 4 bertanya tentang RSVP. RSVP itu adalah singkatan dari bahasa Prancis. Kalau dalam bahasa Inggris itu artinya adalah please reply. Artinya tolong dibalas. So, kira-kira kegunaannya RSVP itu untuk apa? Ya, untuk ini. Untuk mengetahui apakah si penerima undangan ini bisa hadir ke dalam acaranya atau tidak. Ya, begitu. Kan biasanya kalau di graduation kan ada RSVP-nya. Itu untuk konfirmasi. Jadi kalau kalian bisa datang, itu kalian harus konfirmasi ke lembaganya, ke universitinya. Jadi begini, di RSVP itu biasanya tertulis di bagian bawah undangan ya. Jadi di bagian bawah. Kemudian RSVP itu pasti diikuti dengan kontak person. Bisa email, bisa berupa email address atau number phone ya. Jadi kalau kalian ikut, misalnya kalian membalasnya dengan iya, saya berpartisipasi untuk menghadiri acara tersebut. Itu kalian bisa membalasnya lewat email atau lewat number phone yang tertera di undangan. Jadi begitu ya untuk kelompok 4 dan untuk semuanya. Sudah paham? Baik, kita lanjutkan. Ada lagi perbedaannya? Oke, tidak ada ya. Sekarang persamaannya. Ya, kelompok 1 silahkan. Ya, kalau persamaannya itu sudah jelas ya. Itu di situ ada date, sama-sama ada date, day and time, place. Ya, sama. Ada nama penerima dan nama pengirim. Jadi yang membedakan itu ada berapa tadi? Ada 3 ya perbedaannya. Oke, jadi kalian sudah bisa mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam formal invitation. So, sekarang saya akan kasih tugas kalian. Okay, let's open your book, page 25. Okay, ya, di sana ada sebuah undangan, tapi belum lengkap. Di situ ada yang kosong-kosong kan, ya. So, tugas kalian adalah complete the formal invitation.
Jadi kalian melengkapi yang belum ada di dalam undangan itu. Kalian bisa menulisnya di bawahnya, and then you can collect it to me. Okay, I will give you 10 minutes ya. Okay, 10 minutes start from now. Oke. Ya, kalau di situ sudah ada date, sudah ada place and time-nya, ya kalian tinggal salin aja. Kalian tulis di bawahnya, tulis ulang seperti itu. Kalau ada bagian yang belum terdapat di situ, kalian tulis di bawahnya. Ya. Okay, have done? Yes. So you can collect it too. Jadi untuk hari ini I think enough for today. Kita sudah membahas tentang apa tadi? Ada yang bisa menyimpulkan? Iya, Rara, silahkan. Ya, bagus. Jadi tadi kita telah mempelajari tentang generic structure and characteristic. Kita sudah mengidentifikasi persamaan dan perbedaan formal invitation ya. Oke, sebelum itu saya mau tanya dulu. Tadi, what the generic structure of the formal invitation? Ya, number 1, sender, pengirim. Number 2, yes, subjeknya atau body, isinya ya. And then the last, yes, pengirim. Yang pertama penerima, yang terakhir pengirim. Betul. Jadi kalian sudah paham ya. Jadi terima kasih untuk Rara untuk kesimpulannya. And then untuk the next meeting kita akan masih dengan materi ini, formal invitation. Nanti kalian akan membuat undangan resmi, formal invitation with your group, and then you can present it to your friend and to me. Jadi setelah kalian buat, kalian bisa presentasikan kepada teman-teman kalian. Oke, jadi dipelajari dulu di rumah, dibuka bukunya, dipelajari. Tadi jika ada kesulitan, mungkin besok bisa ditanyakan dulu kepada saya sebelum kita membuat formal invitation-nya. Okay. Any question? No. Okay, so thanks for your attention and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.